Ya, dan pemirsa saat ini juga sudah bergabung narasumber lain melalui sambungan telepon. Ada Pak Tulus Abadi. Beliau adalah pengurus YLKI yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Sheryl. Ya Pak Tulus, di sejumlah media massa YLKI menyatakan menolak mobil murah dan bahkan Anda mengatakan ini sepertinya kebijakan yang merupakan kebijakan transaksional. Apa maksud Anda? Ya, kebijakan transaksional dalam arti bahwa kami melihat ini sangat menguntungkan atau terlalu menguntungkan pihak industri otomotif ya. Sehingga di satu sisi sangat menguntungkan pihak industri otomotif, tapi di sisi lain sangat kontraproduktif bagi pertama manajemen transportasi dan kedua bagi kebijakan energi. Nah, karena ini walaupun saya tidak ingin terjebak dalam masalah politis, saya melihat bahwa di satu sisi karena industri otomotif telah sangat diuntungkan, kemudian ini tahun politik, pasti ada pihak-pihak tertentu yang sangat diuntungkan dengan kebijakan yang kemudian dikompensasikan dalam hal-hal tertentu untuk menjelang 2014 nanti. Oke, berarti Anda curiga ada money politik juga ya di sini? Ya, logika politiknya seperti itu menurut saya, karena memang kebijakan ini sangat tidak masuk akal dan sangat kontraproduktif sehingga menjadi bahan tertawaan dunia ini ya, karena pengamat-pengamat transportasi dunia itu tahu bahwa sistem transportasi di Jakarta khususnya di kota-kota besar Indonesia itu kan amburadul. Tapi kenapa tiba-tiba justru kebijakan mobil LCGC yang diluncurkan? Oke, ini baik. Kebijakan yang tidak masuk akal. Baik, terima kasih Pak Tulus sudah bergabung bersama Prime Time News. Ya, saya akan kembali ke Bung Ara dulu yang tadi terpotong karena kita harus headline news. Bung Ara, tadi kami juga sudah mengundang dari YLKI, ada Pak Tulus Abadi yang mengatakan bahwa dia menduga ini ada kebijakan transaksional dan bahkan seluruh pengamat transportasi di dunia mentertawakan kebijakan kita ini. Bung Ara, ada yang ingin Anda tambahkan? Saya tidak mau sebagai anggota DPR menertawakan kebijakan pemerintah. Kita sebagai anggota DPR mengawasi dan mencoba meluruskan aspirasi yang berkembang dan pandangan-pandangan yang profesional. Itu kita berusaha mencari solusi. Kita petakan dengan tepat ya menurut kita begini. Dari segi aspek moneter ya, dengan keuangan. Tadi Bung Iksan bisa menambahkan, bagaimana dengan adanya mobil murah ini? Tentunya konsumsi akan meningkat. Konsumsi meningkat tentunya kita tahu, kita kebanyakan impornya akan meningkat. Nah, impor meningkat, kita tahu keadaan terjadi hari ini transaksi perdagangan kita yang sedang berjalan itu defisit. Kenapa? Karena impornya lebih besar daripada ekspor. Dengan ini pasti akan bertambah daripada impor itu. Itulah tekanan kepada rupiah. Nanti akan cadangan devisa mesti yang tinggal sedikit akan benar-benar diintervensi lagi oleh Bank Indonesia. Rupiah akan meningkat, akan banyak sekali problemnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jalan tidak bertambah, mobil bertambah banyak dengan ada program mobil murah ini. Bayangkan, orang bisa jual betul di mana saja. Belum ada peraturan yang melarang bahwa beli di daerah tidak boleh masuk ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang. Makanya saya mengerti juga, ini bukan ini soal aspirasi rakyat. Bagaimana Mas Jokowi, Mas Ganjar, teman-teman kepala daerah yang lain. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Pada saat mereka mau melayani publik dengan transportasi murah, massal, kok malah kebijakan ini yang terjadi. Jadi di sini saya rasa harusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, kita setuju lah bagaimana industri dalam negeri harus dimajukan. Tapi jangan begini caranya. Ini bukan cara yang benar menurut kami. Kami tangkap maksudnya, Bang Ara. Ada prioritas yang lain, bangun dulu industri. Ya. Baik. Seperti itu. Bang Sultan, tadi saya ulangi kembali pernyataan dari YLKI yang menduga ini jangan-jangan ada kebijakan transaksional menjelang 2014 karena pasti swasta diuntungkan dan ditakutkan ini justru harus keluar uang lagi dan jadi money politik seperti itu. Bang Sultan, bagaimana tanggapan Anda? Dia itu terlalu jauh. Kalau saya dalam bilang transaksional itu, ya setiap jual beli ada transaksi. Masa dibilang transaksional dengan politik siapa? Ini siapa terkait dengan kebijakannya, Bang. Terkait kebijakannya. Ya makanya begini, betul. Sudah saya katakan bahwa industri mobil ini juga kan kita harus jaga. Itu anak bangsa, nggak boleh juga dinafikan. Saya kan sudah katakan awal bahasa saya tadi.
mobil murah bagus, tapi transportasi umum itu harus. Jadi harus sejalan, jangan ada yang dimatikan. Oleh sebab itu, tapi kalau menurut saya biarkan ini berjalan dan transportasi umum ini harus digalakkan. Ini kalau bisa berjalan saya mau bicara dua-duanya, kita lakukan dua-duanya. Tapi kalau harus memilih, Bung Ara, kita harus mementingkan kepentingan sendiri. Saya bicara dulu. Iya. Tunggu dulu, saya mau bicara. Ini gimana sih? Tadi Anda atur-atur. Ya, kita bicara dulu gantian. Bang Saya tunggu Anda tadi. Tunggu dong saya dulu. Jadi, Bung Ara, Anda ini jangan mau menang sendiri. Besok Anda yang jadi ini juga kita sama ini. Oleh sebab itu mau saya katakan, jangan Anda nafikan. Industri mobil kita ini, jutaan orang bekerja di sana. Dan apa salahnya rakyat mempunyai mobil murah? Namun, ini pakai namun, transportasi umum juga harus di setiap kota. Bang Sultan, kalau saya Anda potong. Mengapa kebijakan mobil murah dan bukan kebijakan mobil nasional? Bang Sultan, silakan dijawab. Mengapa kebijakan mobil murah dan bukan kebijakan mobil nasional? Saya kira antara murah dan nasional, nanti kalau dibikin nasional, akhirnya jadi kewajiban orang semua. Ini kan bisnis ini biasa. Kalau kita tidak buat ini, ya, orang lain yang masuk. Apa Bung Ara bisa stop? Nggak bisa. Kita ini era globalisasi. Akan terbuka nanti semua. Oke, baik, tahan. Saya beri kesempatan lagi. Bang Ara, saya dukung Anda tentang transportasi massal Oke, Bang Sultan, kita gantian ini ya dengan Bang Ara dulu. Silakan, Bang Ara. Setuju. Saya diam sekarang. Gitu dong. Gantian, Bang Sultan. Baik. Silakan, Bang Ara. Saya dalam kondisi internasional, tetap kedaulatan nasional nomor satu, kepentingan nasional nomor satu. Saya kasih contoh, bagaimana di bidang perbankan. Sama-sama ada WTO, ya, internasional. Bagaimana Singapura terlalu memproteksi kepentingan perbankan mereka. Kita 99% boleh asing, mereka dibatasi. Di Cina, itu omset daripada perbankan Cina yang internasional hanya 2% maksimal. Jadi tetap saja, apalagi lihat Amerika sekarang, bagaimana dia melakukan kepentingan dia di tengah internasional. Jadi menurut saya kita berbeda, Bang Sultan, soal ini. Kita menghormati pergaulan internasional, kita menghormati kerjasama internasional. Tetapi kalau itu merugikan bangsa kita, ya saya rasa kita harus utamakan kepentingan nasional kita. Kalau perlu, bagi saya, kita merevisi lagi apa yang sudah terjadi. Karena kepentingan rakyat itu nomor satu daripada pergaulan dan hubungan internasional. Jadi kebijakan-kebijakan negara yang dikeluarkan oleh kita sama-sama ini. Saya berharap kita sama-sama satu front, bagaimana membuat peraturan dan kebijakan. Oke, Bang Ara. Tapi bagaimana nasional. Lalu menghadapi? Tadi saya katakan tadi. Bagaimana kita menghadapi perdagangan bebas yang tadi dia katakan oleh Bang Sultan? Ya, tadi saya katakan tadi kebijakan itu, ya. Kalau itu yang terjadi, kita bagaimana impor mobil? Kita proteksi dong. Bagaimana barang mewah masuk itu dengan pajak yang tinggi? Seperti itu. Kita berikan kemudahan-kemudahan bagi produk nasional kita. Saya pikir terlalu jauh lah kalau kita bicara soal mobil hari ini. Untuk obeng saja ini masih impor semuanya. Oke, Bang Ara, saya beri kesempatan untuk narasumber di studio dulu. Blok mesinnya juga kita masih impor. Okay. Jadi regulasi ini tolong kita buat sama-sama. Oke, Bang Ara. Bang Nursi, bagaimana? Apakah landasan untuk menghadapi perdagangan bebas ini bisa dijadikan alasan untuk mempunyai kebijakan mobil murah? Kita pernah mau ngebangun mobil murah tapi diketawain oleh pihak asing. Jokowi itu pernah secara tidak langsung dihina oleh Duta Besar Jepang. Ketika Duta Besar Jepang bertanya kepada Jokowi, kapan SMK diekspor ke Jepang? 12 Mei 2012 di Solo. Saya ulang ya, 12 Mei 2012 di Solo, Jokowi ditanya oleh Duta Besar Jepang, kapan SMK diekspor ke Jepang? Itu artinya apa? Betapa kita dilecehkan dari segi aspek industri otomotif. Yang kedua, betapa empuknya mendikte pasar Indonesia. Saya tidak dalam posisi sebagai ultranasionalis atau nasionalis, bukan. Saya ingin mengatakan, wajar kalau saya melindungi anak bangsa. Lalu kalau cara kemudian kita melindungi anak bangsa dengan cara ugal-ugalan seperti ini, maka pertanyaannya, Anda sedang memberikan kesempatan pada siapa? Satu. Yang kedua, ini Timur Putra Nasional gagal. 2001 itu ketika yang namanya ada seorang pengusaha ingin melawan
dominasi Jepang dipukul habis-habisan oleh sebuah konspirasi besar sehingga kita tidak bisa. 2001. Jadi ada kejadian 94, ada kejadian 2001, lalu kemudian sekarang muncul SMK kemarin, lalu sekarang kita bilang mobil murah. Tapi tadi Bang Sultan mempunyai logika bahwa ini sebenarnya proteksi juga untuk jelang 2015 dan juga menciptakan lapangan pekerjaan di dunia otomotif industri. Sekarang saya tanya balik sama Anda. Kapan Indonesia sudah berhasil membuktikan blok mesin dengan merek Made in Indonesia? Kapan? Jangankan mobil, motor aja kita nggak bisa bikin blok mesinnya. Saya pernah ngomong di ITB bahkan, di beberapa teman-teman ITB. Bisa nggak kita menciptakan? Mereka bilang bisa, pemerintahnya tidak mendukung. Pemerintah tidak pernah keinginan melahirkan yang namanya blok mesin itu seperti apa gitu. Jadi saya pernah kunjungi beberapa sekolah ternama di Indonesia lah. Bagaimana kita berhadapan dengan yang namanya dominasi sebuah industri asing di Indonesia yang gak karu-karuan seperti sekarang ini. Jadi kalau Anda bilang ini menghadapi globalisasi, saya bilang sama Anda, kalau memang pemerintah punya sikap mengatasi dominasi asing, bisa kok dalam waktu singkat. Perusahaan pokoknya mau nggak ngadepin di tengahnya namanya kita dominasi langsung ke itu Bang Sultan lagi. Gitu. Bang Sultan silakan ditanggapi, Bang Sultan. Ini Pak Ihsanuddin Nursi ini orang yang tidak optimis. Kalau mau maju Pak, ya gagal datang lagi, gagal buat lagi, jatuh bangun sampai industri mobil kita jadi menguasai sendiri. Harus begitu. Belum lagi apa-apa sudah Anda melecehkan industri mobil kita, gimana? Aneh Anda itu. Tapi ini merek-mereknya semua merek-merek asing loh, Pak Sultan. Iya, nanti kan bertahap. Saya mau tanya begini, saya tunggu ya. Ayo, saya jawab. Saya mau tanya, di mana ada mobil yang semua mobil itu komponen itu semuanya dari bangsa itu? Tidak. Bahkan ada pengangkut mobil mewah dari Indonesia. Anda tahu nggak 9798 itu? Makanya harus tahu dulu. Anda mau katanya nanya, saya jawab dong. Anda tahu nggak komponen-komponen apa saja yang tadinya dibikin oleh Indonesia, sekarang nggak bisa lagi dibikin di Indonesia? Tahu nggak? Ngerti jangan Anda melecehkan anak bangsa. Anda siapa? Jangan kita dengarkan Pak Sultan dulu ya. Pak Sultan masih bisa kita. Oke, Pak Sultan jangan emosi dulu, dijawab dulu dengan kepala dingin, antara Pak Sultan. swasta, pemerintah membangun ini. Bukan sedikit ada ini langsung dilecehkan. Nggak boleh dong. Kapan Anda menjadi orang besar kalau Anda melecehkan orang sendiri? Dan Anda bersedia dilecehkan, saya enggak. Bedanya itu. Oke, kita kembali ke substansi. Saya akan kembali ke Pak Sultan. Pak Sultan, jika tadi Anda katakan kita harus optimis dan pelan-pelan kita akan bentuk mobil nasional. Jadi seakan-akan ini alih teknologi dulu begitu ya. Berarti kapan targetnya kita akan memajukan mobil nasional kita? Karena kan ini mobil murah sudah pasti April 2014 akan masuk. Lalu kapan mobil nasionalnya? Setuju. Saya kalau mengatakan ini sekarang, orang pasti ketawa. Itu biarlah pemerintahnya akan datang. Tapi itu harus. Kita harus menguasai bangsa kita sendiri. Harus membangun. Nah itulah yang dinamakan kedaulatan kita sendiri. Jadi kalau ada orang mencoba, jangan di ini. Biarkan saja dulu. Akan ada muncul nanti mobil-mobil nasional kita. Insya Allah harus begitu dong. Oke, baik. Kita jeda dulu. Bapak-bapak semua kita jeda dulu. Tapi nanti saya akan coba mengklarifikasi lagi pernyataan dari salah satu politisi PDI yang mengatakan bahwa ini jangan-jangan ada kepentingan politik tertentu. Kita akan klarifikasi kepada para narasumber. Kami akan segera kembali sesaat lagi.